Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Lin Tian berpikir sejenak lalu kembali ke kota. Di kota, Chen Jinshan masih membawa orang-orang dan terus berteriak di penginapan. Tapi dia tetap tidak membuat keributan besar. Sementara pangeran kedua terus berpura-pura bodoh dan pangeran kecil tidak ikut campur. Namun Lin Tian datang keluar kediaman Panglima, mengenakan topengnya, berdiri di sana sebentar, lalu pergi ke gerbang kediaman Panglima. Para penjaga di sana semuanya sudah ditempa di medan perang, sehingga terlihat garang. Ini bukan tempat untukmu, salah satu penjaga berkata langsung di depan Lin Tian, lalu menatapnya tajam. Aku mencari Panglima kalian, jawab Lin Tian. Panglima kami sibuk dengan banyak urusan setiap hari. Mana sempat dia menemuimu? Kata penjaga itu dengan nada meremehkan. Lin Tian berpikir sejenak, lalu bertanya, lalu bagaimana aku bisa menemuinya? Maaf, tak ada kesempatan, jawab penjaga itu tanpa ragu. Mendengar itu, Lin Tian hanya tersenyum. Benarkah? Kenapa? Kau tak terima? Dengus penjaga itu. Lin Tian tersenyum pahit, kalau begitu, jangan menyesal. Penjaga itu malah tertawa, kau tahu siapa aku, anak muda? Lin Tian tak menjawab dan berbalik. Melihat Lin Tian mengabaikannya, penjaga itu mendengus, namaku Shang Wu, aku kepala penjaga di kediaman pemimpin Datong. Namun Lin Tian tetap tak mempedulikannya dan duduk di kedai teh terdekat, sementara para penjaga di sana tertawa. Kapten, kenapa repot-repot berdebat dengannya? Namun Shang Wu berkata sambil tersenyum, biasanya tak ada yang berani ke sini. Kalau tidak seru, bagaimana orang tahu kekuatan para penjaga pemerintah? Para penjaga pun mengangguk setuju satu persatu dan bersiap cari masalah, tapi Lin Tian malah fokus memikirkan cara masuk ke dalam kantor pimpinan Datong. Karena menerobos masuk hanya akan memancing permusuhan dari para penjaga, Lin Tian akhirnya kembali ke pekerjaan lamanya. Lin Tian membuka lapak di pinggir jalan, menjual jimat penghancur. Kapten, lihat. Dia jualan di sana, teriak seorang penjaga. Shang Wu berkata, apa yang dia jual? Kenapa ramai sekali? Kenapa kita tidak lihat saja? Kata penjaga lain sambil tertawa. Shang Wu pun mengangguk, ayo kita lihat. Beberapa penjaga pun mengikuti Shang Wu dan mendekati kerumunan. Shang Wu berteriak, minggir. Orang-orang segera menyingkir, karena tahu para penjaga dari kantor pimpinan Datong bukan orang sembarangan. Shang Wu melihat Lin Tian yang sedang menjual jimat. Hei bocah, kau jual apa? Lin Tian melambaikan jimat di tangannya, jimat penghancur. Apa itu? Kamu jual jimat-jimat ini? Kenapa tidak? Tanya balik Lin Tian. Shang Wu berpikir bahwa kalau dia dapat jimat itu lalu menjualnya lagi, bisa jadi untung besar, jadi dia bertanya, berapa harganya? Orang lain beli, 100 juta. Tapi untukmu, tidak dijual. Lin Tian tersenyum padanya. Wajah Shang Wu langsung gelap, apa maksudmu? Orang-orang yang melihat berbisik, anak ini gila? Mau cari gara-gara dengan pemimpin pemerintah? Ada dendam apa dia sama kapten? Para penjaga pun mulai kesal, ada yang berteriak, bocah, tahu akibatnya menyinggung kapten kami? Kamu mau mati, ya? Namun Lin Tian hanya tersenyum, ini barangku, aku berhak menjualnya atau tidak? Shang Wu mendengus, memang sih, tapi aku juga bisa melarangmu berjualan. Oh, kenapa bisa begitu? Tanya Lin Tian. Shang Wu dengan bangga menjawab, karena aku pemimpin penjaga pemerintah. Penjaga pemerintah merasa lebih tinggi, ya? Benar, kami memang lebih tinggi. Ada masalah? Jawab Shang Wu dengan angkuh. Lin Tian tertawa, kurasa kau bukan cuma pemimpin pemerintah. Maksudmu apa? Tanya Shang Wu. Lin Tian tersenyum, maksudku, aku akan kirim jimat ke para kapten lain. Mendengar itu, semua orang langsung sadar bahwa Lin Tian berniat mendekati kapten lain untuk melawan Shang Wu. Shang Wu marah, kalau kau berani beri mereka, aku pastikan kau tak akan bisa hidup tenang di kota ini. Oh ya? Lin Tian masih tersenyum. Shang Wu mendengus, coba saja. Lin Tian pun langsung memasang papan bertuliskan. Untuk kapten dari kantor wali kota, silakan datang ke sini dan dapatkan 10 jimat 5 bintang gratis. Melihat 10 jimat gratis, orang-orang langsung heboh.
Lin Tian tak peduli soal uang, dia hanya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menarik perhatian para petinggi kantor pemerintah. Xiang Wu marah besar dan berteriak ke kerumunan, siapapun yang menyebarkan kabar ini, akan kubunuh. Namun tetap saja, para kapten berdatangan satu persatu untuk menemui Lin Tian. Beberapa dari mereka malah mengejek Xiang Wu. Terima kasih banyak, Xiang Wu, berkatmu kami dapat jimat gratis. Iya, pengorbanan Xiang Wu sungguh luar biasa. Jelas mereka semua tahu Lin Tian membagikan jimat hanya untuk mempermalukan Xiang Wu. Xiang Wu sampai tak bisa berkata-kata karena terlalu marah. Tiba-tiba, terdengar suara tegas dari dalam kantor Panglima, kalian tidak perlu latihan, ya? Para kapten menoleh dan melihat seorang wanita berbaju zirah merah di pintu, langsung berkata takut-takut, Jenderal Merah. Para penjaga lainnya juga memberi hormat, Jenderal Merah. Semua orang yang ada pun terkejut. Lin Tian mengetahui asal-usul wanita itu dari pembicaraan orang-orang dan informasi dari burung hantu spiritual. Namanya Bing Yun, salah satu dari 10 jenderal terkuat di Kekaisaran Hantu, langsung dibawa kendali kantor pemerintah Datong. Kekuatannya setara dengan Kaisar Dewa Hantu. Dia juga satu-satunya wanita di antara 10 jenderal, dengan kemampuan bertarung luar biasa. Konon dia telah menyelesaikan banyak misi penting untuk sang raja, sehingga sangat dihormati. Di hadapannya, para kapten itu seperti binatang ketakutan, karena ada rumor bahwa dia sangat menakutkan. Kenapa? Tidak lanjut? Tanya Bing Yun dengan dingin. Xiang Wu segera menuduh Lin Tian, Jenderal Merah, dialah yang membagikan jimat penghancur ke para kapten, makanya mereka semua datang. Jimat penghancur? Tanya Bing Yun dengan penasaran. Xiang Wu menjawab dengan sopan, iya, 10 buah untuk masing-masing kapten. Bing Yun tertarik dan bertanya ke Lin Tian, kenapa kau tiba-tiba membagikan jimat? Lin Tian menjawab, aku ingin bertemu Panglima, tapi dia tak mengizinkan dan malah mau menindasku. Jadi aku membagikan jimat agar bisa menarik perhatian dan mungkin bisa bertemu Panglima. Semua orang langsung memahami maksud Lin Tian, tapi wajah Bing Yun tetap dingin, menatap Lin Tian dan bertanya, kau tidak takut kalau aku membunuhmu? Membunuhku? Kenapa? Karena kau menyuap terang-terangan, jawab Bing Yun dengan nada dingin. Ya, Jenderal Hong, dia secara terbuka menawarkan suap, kata Bing Yun. Apakah aku membiarkanmu bicara? Red Spirit Bing Yun menatap tajam Xiang Wu. Xiang Wu pun langsung ketakutan dan tak berani mengucapkan sepatah kata pun. Para penonton mulai membicarakan kemalangan yang akan menimpa Lin Tian. Lepaskan topengmu. Red Charm Bing Yun kembali menatap Lin Tian, ingin memastikan siapa sebenarnya orang yang berani menyuap ini. Lin Tian tersenyum pada Red Charm Bing Yun dan berkata, aku hanya seorang penjual barang. Kenapa? Menyuap, tapi menyebutnya berdagang? Aku menyebutnya rekomendasi sukarela. Lin Tian tertawa padanya, dan Bing Yun menunjukkan keraguan di matanya. Ya, aku yang menciptakan jimat pemusnah. Aku akan memusnahkan semua dewa. Maka dari itu, aku datang ke kantor pemerintah untuk mencari posisi. Saat orang-orang mendengarnya, mereka langsung terkejut. Memusnahkan semua dewa? Anak ini, dia agak gila. Lin Tian tahu bahwa di dunia arwah, musuh terbesar bangsa hantu adalah beberapa dewa kuat tak dikenal dari dunia lain. Maka, saat seseorang mengaku ingin memusnahkan semua dewa, tentu saja itu menarik perhatian Red Spirit Bing Yun. Anak muda, kenapa aku harus mempercayaimu? Kau bisa mengujiku dengan roh apapun. Jika aku tak bisa membunuhnya, aku bersedia dihukum. Tapi jika aku bisa, kumohon pada jenderal ini untuk mempertemukanku dengan Panglima. Itu kau yang bilang. Red Spirit Bing Yun lalu mengeluarkan sebuah botol kecil. Setelah dibuka, muncullah roh pohon berbintang 9 yang langsung melesat keluar. Begitu muncul, makhluk itu tampak sangat ganas. Orang-orang di sekitar ketakutan dan menjauh. Para penjaga dan kapten mengepung untuk mencegah roh itu melarikan diri. Red Spirit Bing Yun menatap roh itu dan berkata, bertarunglah dengannya, jika tidak kau akan mati. Bahkan roh pohon berbintang 9 ketakutan terhadap Red Spirit Bing Yun, karena sebagai kaisar arwah, membunuh roh biasa adalah hal mudah. Maka roh itu segera melilitkan banyak sulur pada Lin Tian dan mencoba menyerap jiwanya. Melihatnya, Xiang Wu tertawa, berani-beraninya kau mengaku akan memusnahkan semua dewa dengan kemampuan seperti itu? Banyak orang menganggap Lin Tian terlalu sombong. Tapi Lin Tian mengaktifkan cahaya putih dari ruling light miliknya, yang membuat roh itu tidak bisa membunuhnya meski sudah mencoba berbagai cara. Orang-orang mulai penasaran dan bertanya-tanya, apa itu cahaya putih? Kenapa tidak bisa menyentuhnya?
Tak hanya itu, Lin Tian melambaikan tangannya ke arah roh itu dan cahaya putihnya meredup, membuat roh itu langsung mengerang kesakitan. Melihatnya, Red Charm Bingyun langsung menyerap kembali roh pohon itu dan menatap Lin Tian sambil bertanya, "Apa teknikmu tadi?" "Itu teknik pengekang roh," jawab Lin Tian sambil tersenyum. "Pengekang roh?" tanya Red Charm Bingyun ragu. "Ya. Berfungsi pada semua roh?" "Ya, betul." Red Charm Bingyun masih belum percaya dan berkata, "Untuk memastikan sekali lagi, ikut aku ke kantor Panglima. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Jika kau selamat, aku akan mengantarmu menemui Panglima." Lin Tian menjawab santai, "Tak masalah." Red Charm Bingyun pun berpikir sejenak lalu berbalik menuju kantor Panglima. Lin Tian pun diiringi para penjaga masuk ke dalam. Sementara Shang Wu mencoba menakut-nakutinya. "Anak bodoh, tahu kemana Jenderal Hong membawamu?" Lin Tian mengabaikannya, tapi Shang Wu terus mengejek, "Ke ruang perangkap. Ruang perangkap itu tempat kami mengurung dewa-dewa mengerikan untuk diteliti. Bahkan Raja Hantu kami pun tak berani masuk. Apa kau pikir kau bisa keluar hidup-hidup?" Lin Tian tetap diam, membuat Shang Wu semakin meremehkannya, terus saja berpura-pura. "Nanti kau hanya akan menjadi abu." Penonton pun penasaran dengan keberanian Lin Tian. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah aula besar, dan di sana terlihat formasi transparan. Di dalam formasi itu terdapat sekelompok arwah kuat. Mereka semua adalah roh penyimpang yang telah bermutasi dari tingkat 9 bintang. Setiap roh tampak memiliki bayangan ganda, seperti dua roh yang menumpuk menjadi satu. Red Charm Bingyun menatap Lin Tian dan mengingatkannya, "Nak, kau masih bisa menyesal sekarang. Tapi jika kau masuk, akan sulit keluar hidup-hidup." "Tak sulit bagiku," jawab Lin Tian percaya diri. Red Charm Bingyun tak percaya dan berkata, "Aku ingin lihat, apakah kau akan tetap sombong nanti. Boleh masuk sekarang?" Red Charm Bingyun mengayunkan tangannya, menciptakan pusaran dalam formasi. "Masuklah." Mendengarnya, Lin Tian langsung masuk ke dalam pusaran dan muncul di dalam formasi. Para penjaga mengawasinya dengan cemas. Shang Wu mengejek, "Anak bodoh, siap-siap menjerit ketakutan." Semua orang juga berpikir Lin Tian akan berteriak ketakutan, karena roh-roh itu sangat mengerikan. Tapi ketika roh-roh itu menyerbu satu persatu, semuanya terhalang oleh cahaya putih Lin Tian. Orang-orang pun heran dengan kekuatan cahaya putih itu. "Dia hanya bisa bertahan, bukan memusnahkan semua dewa," komentar Bingyun sambil acuh. Tapi Lin Tian menjawab, "Aku takut jika membunuh mereka, kalian tak akan punya subjek penelitian lagi. Kalau kau sanggup, kami tak akan menyalahkanmu. Silakan saja," kata Red Charm Bingyun. "Itu janji," jawab Lin Tian. Red Charm Bingyun mengangguk, dan Lin Tian pun tersenyum licik. Cahaya putih pun menyelimuti para roh satu persatu. Setelah tertutup, mereka mengerang kesakitan dan mengeluarkan asap, seolah akan musnah. Para penjaga terbelalak. Sebagian berbisik, "Bagaimana bisa? Apa sebenarnya cahaya putih itu? Kenapa roh-roh kuat bisa seperti ini?" Kini semua orang ingin tahu, bahkan Red Charm Bingyun menatap Lin Tian cukup lama. Setelah roh-roh itu dimusnahkan satu persatu, Lin Tian menatap Red Charm Bingyun dan berkata, "Sudah selesai." Setelah lama terdiam, Bingyun berkata, "Kau boleh keluar." "Serius?" "Ya." Lin Tian pun tersenyum dan melangkah keluar dari pusaran di dalam formasi. Red Charm Bingyun masih menatapnya dengan curiga, lalu berkata, "Ayo ikut." Lin Tian segera mengikutinya, dan para penjaga yang terkejut mulai ramai membicarakan Lin Tian. Saat berjalan, Red Charm Bingyun terus menatap Lin Tian dengan penasaran dan akhirnya bertanya, "Siapa namamu?" Lin Tian sudah memikirkan sebuah nama dan berkata, "Namaku Gui Xiun." "Gui Xiun?" Bingyun si pesona merah tiba-tiba berhenti, menatap Lin Tian dengan tatapan aneh, dan Lin Tian tersenyum. "Ada masalah?" "Selama bertahun-tahun ini ada sebuah legenda." "Oh, legenda apa?" "Dikatakan bahwa ada seorang ahli pemusnah dari dunia arwah, dikenal dengan nama Gui Xiun." Mata Bingyun si pesona merah terus menatap Lin Tian. Lin Tian hanya tertawa ringan, legenda itu agak dilebih-lebihkan. "Kau benar-benar dewa dari dunia arwah?" tanya Bingyun. Lin Tian mengangguk ramah, tapi dalam hati ia bergumam, "Toh orang itu sudah mati, jadi aku pinjam saja namanya." Tak mengetahui bahwa Lin Tian memang Gui Xiun, Bingyun langsung membawanya ke aula utama kantor komandan. "Tunggu di sini, aku akan menemui komandan," kata Bingyun si pesona merah pada Lin Tian. Setelah Lin Tian membungkuk hormat, Bingyun pun masuk ke dalam istana. Lin Tian lalu melihat-lihat suasana kantor komandan. Bingyun tiba di sebuah ruang rahasia di dalam istana. Di sana terdapat sebuah patung batu putih, dan dari patung itu terasa ada aura kehidupan.
Jenderal Bingyun, ada apa sampai kau sendiri yang datang mencariku? Tanya sang komandan dengan bingung. Aku bertemu seorang pria aneh yang datang melamar pekerjaan. Hal sekecil itu, kau bisa putuskan sendiri. Tidak semudah itu, jelas Bingyun si pesona merah. Oh, apa yang membuatnya sulit? Namanya Guixiun. Guixiun? Maksudmu jenius penghancur yang melegenda? Benar, dan aku sudah mengujinya. Menguji? Ya, aku menyuruhnya masuk ke dalam formasi penjebak. Dia bisa membunuh semua arwah menyimpang dengan mudah. Sang komandan langsung bersemangat, bawa dia masuk. Baik. Bingyun segera keluar kembali, dan komandan bergumam dengan gembira, tak kusangka bisa bertemu jenius pemusnah dari dunia arwah. Sementara itu, Lin Tian yang menunggu di luar, tidak tahu apa yang terjadi di dalam hingga akhirnya Bingyun muncul dan berkata, silakan. Lin Tian pun mengikuti langkah Bingyun, masuk ke ruang rahasia dan melihat patung batu itu. Sang komandan langsung berkata dengan senyum, aku dengar kau adalah Guixiun? Benar. Kau bisa membunuh segala jenis roh aneh? Ya. Mendengar itu, sang komandan tersenyum, kebetulan aku punya satu masalah. Kalau kau bisa menyelesaikannya, kau akan menjadi jenderal kecil di kantorku. Lin Tian tahu dia harus membangun kepercayaan terlebih dulu, jadi dia berkata, silakan katakan masalahnya. Belakangan ini, di kota kecil sebelah barat kerajaan arwah, sering terjadi serangan arwah misterius. Tapi pasukan kami tak bisa menangkap mereka. Coba kau periksa. Hanya itu? Lin Tian merasa itu tak sulit, tapi komandan tersenyum, tak semudah yang kau kira. Bagi Lin Tian itu bukan masalah besar, jadi dia pun setuju, kalau komandan bilang tidak mudah, aku akan periksa. Baik. Aku akan tugaskan Jenderal Hong menemanimu. Jika butuh bantuan, minta saja padanya. Baik. Komandan lalu memberi perintah pada Bingyun, lindungi dia, pastikan dia aman. Siap. Kemudian Bingyun si pesona merah membawa Lin Tian keluar. Setelah mereka keluar dari aula, Bingyun bertanya, kau ingin tahu situasinya dulu? Ceritakan. Kerajaan arwah mengelola banyak kota, jadi wajar kalau ada tempat yang diserang arwah. Kami sebagai pejabat pemerintahan bertugas menanganinya. Belakangan ini, beberapa kota di barat diserang, tapi saat kami datang, tidak ada jejak apapun. Oh, diserang diam-diam? Tak ada jejak? Ya, warga kota melihatnya, bahkan para penjaga pun menghilang setelah kami mengirim mereka ke sana. Aku sendiri sudah beberapa kali ke sana, tapi tak menemukan arwah yang mengancam. Mendengar itu, Lin Tian menjadi tertarik, benarkah ada hal seperti itu? Ayo kita pergi. Bingyun segera membawa Lin Tian, bersama beberapa kapten. Di antara mereka ada Xiang Wu. Bingyun berkata pada para kapten, mulai hari ini, dia adalah tamu kehormatan kita. Lakukan apapun yang dia perintahkan. Siapa yang membangkang, tanggung sendiri akibatnya. Orang-orang langsung bersikap ramah, tapi wajah Xiang Wu tampak gelap. Dia pun bertanya pada Bingyun, Jenderal Hong, siapa dia sebenarnya? Jangan tanya yang bukan urusanmu, jawab Bingyun tegas, tidak ingin mengungkap identitas Guixiun. Xiang Wu pun makin takut, dan demi keselamatan dirinya, ia mendekati Lin Tian sambil tersenyum memohon, Yang Mulia, mohon maafkan kesalahan saya yang lalu. Maafkan kau? Ya. Lin Tian tersenyum, aku tidak punya waktu untuk mengurusmu. Tapi kalau dimaafkan atau tidak, itu bukan urusanku. Xiang Wu makin takut, lalu Bingyun menatapnya tajam, minta maaf yang benar. Bingyun jelas tidak ingin Lin Tian tersinggung karena Xiang Wu. Xiang Wu pun memohon, Jenderal Hong, dia tidak menerima permintaan maafku. Bingyun menatap Lin Tian, apa yang kau ingin katakan? Apa maksudmu? Misalnya, bagaimana cara menghukumnya agar hatimu lega? Tanya Bingyun. Xiang Wu langsung memohon-mohon, sementara yang lain menertawainya. Beberapa berkata, Xiang Wu, memang pantas kamu. Benar, siapa suruh menyinggung beliau? Xiang Wu menggertakkan gigi, tapi Lin Tian tersenyum, aku bisa memaafkanmu, tapi ada satu syarat. Orang-orang penasaran. Xiang Wu pun menatap Lin Tian, menunggu syaratnya. Lin Tian tersenyum, ikuti aku. Aku butuh bantuanmu nanti. Wajah Xiang Wu langsung berubah.
Dia merasa Lin Tian ingin balas dendam, tapi yang lain malah tertawa. Ada yang berkata, "Xiang Wu, kau harusnya bersyukur." Benar, jadi pengawal pribadi beliau itu kehormatan besar. Xiang Wu hanya bisa menatap Lin Tian lama-lama, lalu berkata, "Saya mengerti. Saya akan patuh dan siap membantu." Lin Tian lalu menoleh ke Bing Yun dan berkata, "Begitu saja cukup, kan?" Pesona merah Bing Yun tahu nilai dari Lin Tian, jadi dia berkata, "Tidak masalah, kamu bisa lakukan." Setelah mendengarnya, Xiang Wu merasa tertekan, tetapi menyesal telah menyinggung Lin Tian. Lin Tian tidak banyak bicara lagi, dan Xiang Wu mengikuti Lin Tian dalam diam. Para kapten lainnya tertawa dan bercanda hingga mereka meninggalkan kota hantu dan pergi ke sebuah kota di sebelah barat arai hantu melalui formasi transmisi, kemudian meninggalkan kota itu menuju ke sebuah kota kecil di dekatnya. Itu dia. Pesona merah Bing Yun melihat ke arah kota kecil yang lusuh itu dan berkata. Lin Tian melihat sekeliling, dan semua orang tampak berjalan keluar dari kota. Yang tersisa di kota hanya orang tua, lemah, sakit, cacat, atau beberapa orang yang masih merasa nostalgia dan tidak ingin pergi. Tak hanya itu, ada juga beberapa penjaga yang berpatroli di kota ini. Semua adalah mata-mata yang diatur oleh kantor komandan. Ketika para mata-mata melihat para kapten datang, mereka maju satu persatu, dan para kapten menunjuk ke arah Bing Yun dan mengidentifikasinya. Ketika orang-orang mendengar ada seorang jenderal di hadapan mereka semua terkejut, apalagi para mata-mata yang segera maju dan berkata dengan hormat, "Saya menghormati Jenderal Merah." Bing Yun bertanya kepada kerumunan, "Apakah ada temuan baru?" Para penjaga menggelengkan kepala, tapi beberapa warga kota berkata, "Ada hantu dan roh." Benar, setiap malam selalu ada yang menakutkan berkeliaran. Para penjaga tidak percaya. "Mana mungkin? Kami berjaga di sini setiap hari, dan tak pernah melihat apapun." Memang tidak ada. Orang-orang di kota dan para penjaga mengatakan hal yang bertolak belakang, yang membuat pesona merah Bing Yun tampak serius. "Akan saya selidiki dengan baik." Orang-orang di kota merasa berterima kasih padanya. Lalu dia menoleh pada Lin Tian, "Kau adalah ahli dalam membasmi masalah. Apa pendapatmu?" Lin Tian membuka teknik mata ajaib, menyapu sekeliling dan berkata, "Memang benar ada penampakan di sini, dan makhluk-makhluk itu bersembunyi dalam tubuh manusia." Bersembunyi dalam tubuh manusia? Semua orang terkejut. Bing Yun pun ragu, "Benarkah?" "Akan kutunjukkan padamu," kata Lin Tian, lalu ia menuju ke sebuah toko kecil terdekat, tempat seorang penjaga toko tua sedang duduk. Saat melihat rombongan datang, ia tersenyum dan berkata, "Ada urusan apa, tuan-tuan?" "Kami sedang menyelidiki penyusup," jelas Bing Yun, namun si penjaga toko tua tertawa dan berkata, "Tempat kami aman, tidak ada yang mencurigakan." Tapi Lin Tian menatapnya lama dan berkata, "Ada. Dan itu di dalam tubuhmu." Penjaga toko itu tersenyum, "Anak muda, kamu bilang ada hantu dalam tubuhku?" "Ya. Kalau begitu aku sudah mati sejak lama." Penjaga toko tidak percaya. Bing Yun menatap Lin Tian, "Kau yakin?" "Ya, ada hantu dalam tubuhnya," jelas Lin Tian. Orang-orang pun mulai saling berpandangan. Beberapa kapten bergumam, "Orang ini benar-benar tahu apa yang ia bicarakan?" Harusnya benar, dia bisa membunuh roh sebelumnya. Seorang kapten mendukung Lin Tian, karena mereka telah melihat kemampuan Lin Tian membasmi makhluk halus. Meskipun banyak yang ragu, si penjaga toko malah tertawa. "Anak muda, candaanmu ini tidak lucu. Mau lihat?" tanya Lin Tian. "Ayo, lihat saja," tantang si penjaga toko. Orang-orang menatap Lin Tian, ingin tahu apa yang akan ia lakukan. Pesona merah Bing Yun juga memperhatikannya hingga Lin Tian melafalkan sebuah mantra. Dengan mantra itu, sebuah suara menyebar ke dalam jiwa si penjaga toko. Roh tersembunyi dalam dirinya mulai gelisah, lalu mengamuk. Penjaga toko itu segera berubah. Semua orang terkejut, dan para kapten langsung mengepung serta menangkap penjaga toko itu. Penjaga toko itu tidak terima dan mengancam, "Kalian tidak akan berakhir dengan baik." Warga yang berkumpul di luar toko pun kaget saat mendengar si penjaga toko berubah menjadi iblis. Mereka pun bertanya-tanya apakah ada yang lain seperti itu di kota mereka. "Pantas saja kami tidak pernah menemukan hantu. Ternyata mereka bisa berubah menjadi manusia," kata para kapten ketakutan. Mereka jelas belum pernah melihat hal seperti ini. Namun Lin Tian berkata,
Sepertinya masih banyak lagi yang seperti dia di kota ini. Apa metode yang tadi kau gunakan untuk mengungkap mereka? Tanya Pesona Merah Bingyun. Lin Tian tersenyum, pernah dengar teknik telepati? Telepati adalah teknik hantu untuk berkomunikasi jarak dekat, jawab Bingyun. Ya, dan mantra tadi membuat roh dalam tubuhnya muncul sendiri. Pesona Merah Bingyun terkagum, kemampuan seperti ini, bahkan di seluruh dinasti hantu, sudah tidak ada lagi. Itu hanya kemampuan kecil. Nanti akan kubuatkan formasi penarik roh untuk memancing semua hantu di kota keluar. Pesona Merah Bingyun terkejut, benarkah? Ya. Pesona Merah Bingyun pun segera membantu Lin Tian mempersiapkan bahan-bahannya. Lin Tian terbang ke udara dan mulai membuat formasi. Penduduk kota memperhatikan, penasaran dengan apa yang sedang dilakukan Lin Tian, sementara para penjaga ditempatkan di sekitar kota untuk berjaga-jaga. Seorang kakek bertongkat berdiri di samping Bingyun dan bertanya, "Jenderal, apa yang dilakukan anak muda itu?" Pesona Merah Bingyun menjawab, dia sedang membangun formasi untuk melacak jejak para hantu. Oh, benarkah begitu? Tanya kakek itu ragu. Lalu terdengar suara kuat dari langit, dan semua roh tersembunyi di kota langsung keluar dari persembunyian mereka, lalu mengamuk. Para penjaga langsung menangkap mereka. Kakek itu pun terkejut, dari mana saja datangnya hantu-hantu ini? Mereka menyamar jadi manusia dan bersembunyi di antara warga, jelas Pesona Merah Bingyun. Kakek itu mengerutkan kening, ini sudah beres. Untuk sementara, tidak ada hantu tersisa di sini, kata Pesona Merah Bingyun. Kakek itu berkata, terima kasih. Saat kakek itu hendak pergi, Lin Tian turun dari langit dan berseru, tunggu dulu. Kakek itu berhenti dan menoleh, ada apa, anak muda? Pesona Merah Bingyun juga penasaran kenapa Lin Tian memanggilnya. Lin Tian tersenyum, beberapa hantu berhati baik, jadi tidak terpengaruh oleh formasi penarik roh. Aku tidak tahu maksudmu, jawab si kakek bingung. Lin Tian menatapnya dan berkata, kau juga hantu, bukan? Begitu kata-kata itu keluar, Pesona Merah Bingyun dan yang lainnya pun langsung terkejut. Orang tua bertongkat itu tertawa dan berkata, anak muda, aku ini sudah tua dan lemah. Bagaimana bisa kau bilang aku ini siluman? Memang tampaknya seperti orang tua lemah, jawab Lin Tian langsung. Tapi si orang tua itu menatap Lin Tian sambil tersenyum. Anak muda, kau pikir aku ini terlihat seperti hantu? Tenang saja, sekarang juga. Lin Tian tersenyum dingin, lalu cahaya hukum jatuh ke tubuh si orang tua, yang kemudian berubah menjadi ganas. Detik berikutnya, rohnya meledak, dan muncul seekor kelelawar merah raksasa bersayap. Orang-orang terkejut, dan Hong Mei Bingyun bahkan lebih terkejut lagi. 3 bintang mutasi misterius, binatang kelelawar merah 10.000. Kelelawar merah itu melayang di udara dengan aura yang menakutkan, berani sekali memaksaku keluar. Tapi Lin Tian tersenyum padanya, bukankah kau tadi bilang bukan siluman? Kelelawar itu marah, bagaimana bisa kau mengetahuinya setelah aku bersembunyi selama bertahun-tahun? Aku adalah ahli penghancur siluman. Jadi mau kau sembunyi atau tidak, hasilnya sama saja. Kelelawar itu mendengus marah, akan kubunuh kau. Ia langsung menerjang roh Lin Tian, mengira akan mudah membunuhnya. Tapi saat cahaya putih di tubuh roh Lin Tian muncul, kelelawar itu menjerit dan terpaksa mundur, lalu menatap Lin Tian seperti melihat monster. Hong Mei Bingyun segera memerintahkan, kepung dia. Tapi kelelawar itu mencibir, cuma kalian? Mau mencelakaiku? Setelah berkata begitu, ia langsung berubah menjadi cahaya merah dan menghilang. Orang-orang pun terkejut. Hong Mei Bingyun tampak tegang dan mengumpat, sial. 3 bintang mutasi siluman, kekuatannya tidak kalah dari kaisar hantu, jelas Lin Tian. Namun Bingyun khawatir, siluman sekuat itu bisa bersembunyi di sini, entah apa tujuannya. Tinggal tanya saja, tak masalah. Tanya? Tapi dia sudah kabur. Bingyun terlihat putus asa, tapi Lin Tian tersenyum, aku tahu jejaknya. Hong Mei Bingyun pun menatap Lin Tian dengan ragu, kau tahu jejaknya? Ikut saja aku. Lin Tian lalu membuka teknik mata ajaib dan mulai menelusuri jejaknya, sementara Bingyun mengikutinya dengan setengah percaya. Para kapten bergumam, apa dia benar-benar tahu di mana siluman bintang 3 itu? Sepertinya iya. Siapa dia sebenarnya? Kau tahu tempat siluman itu kabur? Bukan hanya mereka, Bingyun pun penasaran.
Setelah setengah jam, mereka tiba di sebuah hutan. Hutan itu diselimuti kabut merah yang menyala. Para kapten bingung, dan Bing Yun mengernyitkan dahi. Tapi Lin Tian berhenti dan berkata, ada banyak siluman mutasi kuat di dalam sana. Banyak? Seberapa banyak? Tanya Bing Yun cepat. Lin Tian melihat 4 arah dan berkata, pemeriksaan awal, setidaknya puluhan. Apa? Bing Yun terkejut, dan para kapten lebih panik lagi. Seekor saja kelelawar cukup menyusahkan, apalagi puluhan. Mereka mulai meminta izin pada Bing Yun, Jenderal Merah, lebih baik laporkan pada komandan dan minta bala bantuan. Benar, Jenderal. Kekuatan kita sekarang sangat terbatas. Para kapten seperti kita hanya bisa melawan 1 atau 2 bintang mutasi. Kalau lebih dari itu, tamatlah kita. Bing Yun tak rela tapi tetap bertanya pada Lin Tian, kau yakin, puluhan? Akan lebih banyak, bukan lebih sedikit. Sial, aku akan laporkan posisi ini. Setelah berkata begitu, Bing Yun bersiap untuk membawa semua orang mundur, tapi tiba-tiba muncul bayangan merah di mana-mana. Kelelawar yang tadi melarikan diri muncul di udara dan tertawa, kalian semua sudah di sini. Mau kabur? Di saat itu, muncul lebih banyak lagi mutasi, dari berbagai bentuk aneh, binatang, tumbuhan, bahkan senjata sihir. Orang-orang terdiam dan ketakutan, apa semuanya bintang 3 mutasi siluman? Sulit dipercaya bahwa jumlahnya sebanyak itu. Tapi Lin Tian melihat ke satu arah dan berkata, ada satu lagi, mutasi bintang 4. Apa? Bintang 4? Bing Yun terkejut, dan yang lainnya benar-benar tak tahu harus bagaimana. Tapi si kelelawar tersenyum kepada Lin Tian, anak muda, kau bukan orang biasa. Bahkan bos kami pun tahu soalmu. Bos? Lin Tian curiga, dan yang lain pun menatap si kelelawar dengan ingin tahu. Si kelelawar tertawa, benar, ini markas kami, dan yang terkuat di sini adalah bos kami. Mendengar itu, Lin Tian tersenyum, dia mau keluar? Atau hanya mengintai dari bayangan? Kami cukup untuk mengalahkan kalian. Tak perlu ganggu bos, kata kelelawar dengan percaya diri. Tapi Lin Tian tersenyum padanya, yakin kalian bisa? Tentu. Kelelawar itu langsung memerintahkan para siluman menyerang Lin Tian. Tapi Lin Tian memunculkan cahaya hukum, dan begitu menyentuh para siluman, mereka menjerit dan terpental satu persatu. Bing Yun dan para penjaga kagum melihat Lin Tian begitu mudah melukai mereka. Beberapa penjaga berkata, Tuan, Anda benar-benar hebat. Shang Wu pun berseru, aku tahu kau berbeda, Tuan. Bing Yun bertanya pada Lin Tian, kau punya cara menghadapi mereka? Ini hal kecil saja, jawab Lin Tian, yang langsung menaikkan semangat semua orang. Si kelelawar marah, hal kecil? Bukan begitu? Tanya Lin Tian, dan kelelawar itu memerintahkan semua siluman menyerang Lin Tian bersamaan. Namun, serangan mereka tak bisa melukai roh Lin Tian. Bahkan tanpa perlindungan cahaya hukum, serangan mereka seolah tak berguna. Melihat Lin Tian sendirian menahan semua serangan, para siluman mulai panik dan menjerit. Hati Hong Mei Bing Yun pun penuh kekaguman, ahli pemusnah siluman legendaris memang beda. Si kelelawar marah dan berkata, serang lebih keras lagi. Para siluman menyerang gila-gilaan, tapi Lin Tian tersenyum pada mereka, sudah waktunya. Tamat kalian. Setelah itu, Lin Tian satu persatu melukai mereka, dan para siluman menjerit kesakitan lalu mundur lagi. Kelelawar itu panik, mundur sambil berkata, anak muda, kalau kau berani mendekat lagi, bos kami akan membunuhmu. Lin Tian tidak peduli. Ia terus maju selangkah demi selangkah. Si kelelawar terlihat panik. Kau, anak muda, kau pikir bos kami takut padamu? Kalau begitu, suruh dia keluar. Lin Tian sengaja memancing lawan. Si kelelawar pun memanggil para hantu, mundur, mundur ke tempat bos. Baik. Maka para hantu itu mundur satu persatu. Lin Tian lalu melihat ke arah Hong Mei, Bing Yun, dan yang lainnya. Sebaiknya kalian keluar dulu. Di sini, biarkan aku yang urus. Hong Mei Bing Yun khawatir, kau yakin baik-baik saja sendirian? Tenang saja, aku ini ahli pemusnah hantu. Hong Mei Bing Yun akhirnya memandang kerumunan, kita mundur dulu. Begitu mendengar ini, para penjaga dengan senang hati mundur. Setelah sampai di belakang, beberapa bertanya pada Hong Mei Bing Yun apakah perlu mengirim bantuan.
Hong Mei Binyun berkata, aku sudah menghubungi komandan, dan dia bilang serahkan saja padanya. Benarkah dia bisa mengatasinya? Beberapa orang merasa ragu. Hong Mei Binyun pun mengerutkan dahi, dia sangat kuat, menurutku harusnya bisa. Yang lain juga mulai merasa Lin Tian memang luar biasa. Sementara itu, Lin Tian kini telah berada di dalam sebuah gua. Di gua ini, hantu-hantu berkeliaran di mana-mana. Namun Lin Tian mengabaikan semua serangan mereka dan bahkan melepaskan iblis lentera. Iblis lentera itu sudah mencapai bintang 8, dan dengan bantuan Lin Tian, mereka mulai melahap para hantu satu persatu. Dengan begitu, kekuatan si iblis lentera pun bertambah, dan tak butuh waktu lama lagi untuk mencapai bintang 9. Tuanku, beri aku beberapa lagi, aku bisa menembus ke tingkat mutasi, kata si iblis lentera. Mutasi evolusi itu jarang ada, kata Lin Tian sambil tersenyum. Tuanku, apakah masih ada hantu lain di sini? Tanya iblis lentera. Ada. Masih banyak. Nanti kau bisa menikmatinya. Lin Tian tersenyum. Si iblis lentera pun kegirangan, terima kasih, tuanku. Lin Tian terus berjalan hingga tiba di tempat terbuka. Ia mendongak dan melihat ada lubang di atas kepala seperti sumur. Melarikan diri lewat situ, gumam Lin Tian. Tuanku, apa yang harus kita lakukan? Tanya iblis lentera. Tentu saja kita kejar. Lin Tian membawa si iblis lentera dan menyusul keluar, tiba di ruang lain. Di sana, terlihat pegunungan dipenuhi oleh hantu-hantu, bahkan banyak dari mereka yang sudah bermutasi. Sebanyak ini, Lin Tian terkejut melihatnya. Namun iblis lentera tampak kegirangan, tuanku, banyak sekali. Pada saat itu, si kelelawar muncul di udara di atas hutan. Anak muda, ini markas kami. Terus kenapa? Lin Tian berkata dengan tenang. Si kelelawar mendengus, bos kami ingin bertemu denganmu. Oh, ingin bertemu denganku? Di ruang itu, muncul bayangan gelap yang lalu berubah menjadi sosok manusia. Namun Lin Tian bisa langsung menebak identitas aslinya. Anak muda, bolehkah kita bicara sebentar? Pria itu berkata dengan senyum. Lin Tian menatapnya dan berkata, kau pasti adalah pedang hantu. Benar. Aku adalah hasil dari kumpulan dendam pedang, lalu menjadi varian bintang 4, jawab pria tampan itu. Lin Tian tersenyum, kau tidak takut aku akan membunuhmu? Anak muda, aku tahu kau kuat. Tapi membunuh kami tidaklah semudah itu, jawabnya dengan percaya diri. Tapi aku bisa memusnahkan seluruh ruang ini kalau mau. Para hantu langsung memelototi Lin Tian, penuh amarah, tapi si pria muda itu tertawa, tak ada cara lain? Apa maksudmu? Maksudku, bagaimana kalau kau tidak memusuhi kami? Kami bisa memberimu apa yang kau mau. Kau pikir aku mau apa? Tanya Lin Tian. Kami telah membunuh banyak tokoh kuat dari dunia roh dan dewa. Kami punya banyak senjata sihir, pil, bahkan keterampilan. Kalau kau tidak mengganggu kami, semua itu bisa jadi milikmu. Mendengar itu, Lin Tian tertawa, bagaimana kau tahu aku tertarik pada semua itu? Aku yakin kau pasti tertarik. Oh ya? Begitu ya? Lin Tian tersenyum licik. Jangan buru-buru menolak, kata pria itu. Apa? Kau ingin menunjukkannya padaku? Benar, silakan ikuti aku. Pria muda itu pun mengajak Lin Tian pergi. Para hantu lain tampak sangat tidak rela, karena mereka ingin membunuh Lin Tian. Tapi pria muda itu memerintahkan mereka untuk tidak bertindak tanpa izinnya. Akhirnya, para hantu itu hanya bisa menatap geram ke arah Lin Tian, sementara Lin Tian membawa iblis lentera, yang tampak seperti setan kelaparan. Setiap kali melihat hantu, dia ingin melahapnya. Para hantu yang melihat iblis lentera pun mundur ketakutan, seolah melihat dewa kematian. Pria muda itu tersenyum, iblismu yang satu ini cukup ganas. Biasa saja, jawab Lin Tian dengan senyum. Namun dalam hati, si pria muda kesal, kau bilang biasa saja? Padahal sudah melahap banyak anak buahku. Hantu-hantu lain mulai berbisik-bisik. Hingga akhirnya mereka tiba di sebuah lembah. Di sana terlihat tumpukan senjata sihir, buku, botol pil, dan lain-lain. Lihat sendiri. Lin Tian melihat semua harta karun di lembah itu dan tersenyum miring. Banyak juga ya barang bagusnya. Selama kau mau berjanji untuk tidak mengganggu kami, semua itu milikmu, kata pria muda itu.
Tapi Lin Tian ragu, kalau aku tidak ganggu kalian, lalu kalian keluar dan menyakiti orang lain. Bagaimana aku bisa menjelaskan kalau dunia hantu menyalahkan kalian? Tenang saja. Selama kau biarkan kami pergi, kami janji tidak akan menyakiti orang lagi. Tapi bisakah kalian tidak menyakiti? Bukankah kalian butuh menyerap roh orang lain untuk menjadi kuat? Aku serius. Aku tidak akan menipumu. Pria itu bersumpah. Lin Tian pun tersenyum, kalau kau tidak ingin aku khawatir, maka buat kontrak denganku. Begitu mendengar ini, para hantu langsung marah besar. Anak muda, kau ingin mengendalikan bos kami? Kau tak tahu diri. Kau cari mati, ya? Suasana menjadi kacau. Senyum pria muda itu perlahan menghilang. Anak muda, aku ingin berdamai, tapi kau malah ingin membunuhku. Ini tak baik. Membunuhmu? Lin Tian tersenyum kecil. Kau mau mengendalikan aku? Bukankah itu artinya kau ingin hidupku? Namun Lin Tian menatapnya dan berkata pelan. Kau tahu, mengapa iblis evolusi ini terus mengikutiku dengan senyum di wajahnya? Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?